Cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review artikel buku review yang disusun oleh Isra Yumintan Siregar, Febiola Nabila Harahap, Milawati Dalimunte, Cutpati Manur Apipah, Monajar. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya terlebih dahulu. Milawati Dalimunte sebagai presentator pertama, Cut Apipah sebagai presentator kedua, Monajar sebagai presentator ketiga, dan Febiola Nabila Harahap sebagai presentator keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan alihkan kepada presentator pertama, yaitu kepada Saudari Milawati Dalimunte. Dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya Milawati Dalimunte. Saya presentator pertama ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang ilmu pengetahuan alam SD dan MI. Nah, yang pertama A, identitas buku. Yang pertama penulis Poppy K. Depi Sri Anggraini. Nomor 2 penerbit Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2018. 3 tahun terbit 2018. 4 tebal buku 222 halaman. 5 tempat terbit Jakarta. 6 ukuran buku 17,5 dikali 25 cm. A. Daftar isi bab 3 bagian tumbuhan dan fungsinya. A. Akar, B. Batang, C. Daun, dan D. Bunga. B. Isi materi. A. Akar. Tumbuhan biji memiliki akar. Akar ini memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar terdiri atas rambut atau bulu akar dan tudung akar. Bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Tudung akar berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Coba amati akar beberapa tumbuhan yang ada di sekitar halaman sekolah. Apakah termasuk jenis akar serabut atau tunggang? Apa perbedaan antara akar serabut dan akar tunggang? Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkai batang. Akar seperti ini memiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, dan tebu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari kita Milawati Dalimunte. Dan yang akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Cut Apipah. Kepada saudari Cut Apipah kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menjelaskan B. Batang. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Air dari tanah akan masuk ke dalam tanaman melalui akar. Kemudian air akan diangkut dari akar ke daun melalui batang sehingga daun tanaman akan segar. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang tumbuh tunas cabang dan ranting. Daun, bunga, dan buah tumbuh di cabang dan ranting batang tersebut. Ada juga daun, bunga, dan buah yang tumbuh pada batang. C. Daun. Bentuk daun bermacam-macam. Bagaimana dengan strukturnya? Perhatikan. Gambar 35 bagian daun terdiri atas tangkai helai daun dan tulang daun. Helai daun umumnya berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Zat warna hijau daun ini yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dan proses fotosintesis.
Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. D. Bunga. Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman jika tanaman sedang berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian yaitu tangkai bunga, kelopak mahkota, putik, dan benang sari. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Cut Afifah. Akan dilanjutkan oleh presentator ketiga yaitu Monajar. Kepada Saudari Monajar kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing batang sebelum bagian 1. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan terangkai bunga. 2. Kelopak bunga berfungsi kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga. Ketiga, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah. Bunga masih 2. Kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. 3. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah. Fungsi untuk menarik serangga. 4. Petik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Petik merupakan alat kelamin betina sedangkan benang sari alat kelamin jantan. 4. Putik benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman merupakan alat kelamin betina sedangkan batang sari alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Bukti dilengkapi sampul yang menarik dan penuh warna. Buku dilengkapi dengan gambar sehingga siswa agar tidak merasa bosan dalam membaca dan mempelajari buku tersebut. Penggunaan tanda baca yang tepat dan sesuai. Kelemahan buku. Halaman dan buku tersebut terlalu banyak untuk siswa tingkat sekolah dasar. Sasaran. Sebaiknya buku ini tidak memberi halaman yang terlalu tebal karena siswa tingkat sekolah dasar mereka akan mudah jenuh untuk membacanya. Referensi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudara kita Monajar. Untuk daftar pustakanya, buku tersebut memiliki daftar pustaka 20. Berhubung saudara kita Febiola Nabila Harahap kendala dalam jaringan, jadi saya yang akan membaca daftar pustakanya. Daftar pustaka tersebut kami ambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam yang terdiri dari 20 pustaka. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.